Bagi mereka yang di PHK atau tidak ada pekerjaan saat ini, saham itu apakah nggak sulit, Mas? Pemula katakanlah yang nggak pernah tahu pasar modal seperti apa gitu. Selamat pagi pendengar KPFM, kita masih bersama di Coffee Morning Show, Show Your Energy. Dan seperti Shirley janjikan di awal tadi, kita akan berbincang langsung dengan Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi Mas Ryan Filbert. Selamat pagi Mbak, selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Waduh, dari suaranya semangat banget ini Mas Ryan. Siap, sudah siap untuk ke Jakarta pada pagi hari ini dan hujan. Oh, iya, gantian kayaknya sama Balikpapan. Balikpapan nggak hujan, kemarin-kemarin aja hujan. Oke, siap, mendung. Semalam sih, pagi. Semalam. Iya. Oke. Tapi tampaknya tidak sesemangat para pemilik UMKM gitu ya Mas, karena adanya PPKM darurat ini gitu ya. Bahkan waduh, ini yang nggak kalah sedihnya juga kalau yang di PHK bahkan ya. Apa yang harus dilakukan ini saat di PHK? Bagi mereka yang di PHK ataupun bisnisnya terdampak gitu ya. Ya kalau di sudut pandang saya gitu, kita selalu mau mengambil arti apa dari setiap kesulitan dan masalah yang ada di depan kita. Kalau kita ambilnya dari sudut pandang yang jelek, ya kita akan selalu mendapatkan suatu hal yang jelek. Ya kalau misalnya pada hari ini kita di PHK, mungkin loh ya, selama ini kita sebenarnya sudah bersungut-sungut juga untuk bekerja di tempat itu. Tapi tanpa disadari. Iya, begitu kita di PHK, kok kita akhirnya jadi ngerasa sedih juga kenapa kita di PHK. Kan sebenarnya ada suatu kejadian yang selama kita jalanin gitu ya. Mungkin kadang kita nggak terlalu srek sehingga pada akhirnya kita hari ini kejadian gitu. Sebenarnya kita juga bisa bilang seperti ini, kita mengubah sudut pandang kita ya, bahwa wah selama ini ternyata saya memang sudah bersungut-sungut dan pada hari ini saya diberhentikan, berarti memang ini adalah suatu jalan saya untuk saya berubah ke sesuatu yang sebenarnya saya inginkan. Misal ya, tadinya menjadi seorang pekerja, berubah karena tiba-tiba kondisinya jelek, menjadi sulit, sekarang dia di PHK. Dia bisa jadi juga sebenarnya selama ini pingin jadi seorang pebisnis atau pengusaha, ya mungkin pada hari ini itu adalah waktunya. Oh iya. Seperti iya dong. Itu kan adalah suatu mindset yang menurut saya daripada kita ini bersungut-sungut menjadi sedih gitu ya. Gak ada bedanya, gak ada sesuatu yang membuat Anda menjadi lebih baik dengan Anda melakukan kesedihan berlarut-larut, betul atau tidak? Itu cara berpikir ya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata Anda dalam bisnis hari ini terdampak, mungkin selama ini kita tidak mau berpikir bahwa bisnis kita bisa di-online kan. Dengan kejadian hari ini yang seperti ini adanya, Anda jadi bilang, baiklah kalau pada saat ini, kalau dalam kondisi yang semakin turun omset saya, maka saya harus lebih banyak berinovasi kan, betul seperti itu ya? Iya, jadi diputer gitu ya mindsetnya. Selama ini saya tidak bisa melakukan inovasi karena berbagai macam kendala dan waktu. Hari ini saya punya banyak waktu untuk belajar agar saya bisa melakukan inovasi. Menurut saya jadi positif gitu. Jadi buat Anda yang pada hari ini terdampak, yes tentunya kita selalu berharap bahwa kita tidak dalam kondisi tersebut. Tapi bila ini terjadi, bagaimana kita memberikan arti yang baik akan kejadian hari ini. Walaupun kejadian mungkin nggak terasa baik ya, tapi bagaimana kita mengambil kejadian yang baik, arti yang baik dalam kejadian hari ini. Mungkin itu yang pertama sih. Nggak perlu berlama-lama menyesali begitu ya Mas ya. Yang dilakukan yang pas adalah langsung melihat ke depan apa yang harus dilakukan begitu ya Mas ya. Iya, karena ketika kita selalu mengambil suatu kondisi, aduh kenapa saya harus di PHK ya, aduh kenapa bisnis saya yang terdampak, sedangkan tetangga saya tidak,
Akhirnya kita tuh jadi kesel, jadi ngiri ya. Harusnya ya bener ya, kalau tetangga dia tidak, itu harusnya yang terjadi adalah hari itu juga dia keluar dari depan pintu rumah dia, ketok dari jauh karena hari ini dalam keadaan PSBB yang menjaga jarak gitu ya, PPKM. Coba tanya gitu ya. Saya ini di PHK, mungkin kita malu untuk bicara itu, tapi kadang-kadang apa sih yang saya bisa pelajarin? Saya mau belajar dong. Orang kadang-kadang mau ngajarin loh. Iya. Iya, kita jadi kadang-kadang selalu malu atau apa. Kalau saya bilang ya, nggak usah terlalu jadi orang yang malu. Ya. Banyak orang yang malu untuk terlihat miskin, padahal dia miskin. Sedangkan orang kaya itu nggak pernah malu loh, nggak pernah Terlihat malu, miskin gitu ya Mas ya. Bukan, orang kaya malah nggak terlalu peduli kalau dia dibilang, ih orang kaya kok gitu ya. Coba contoh sederhana begini, ini kejadian yang apa namanya, ceritakan teman saya. Saya bingung sama saudara saya, dia bilang gitu ya. Kalau misalnya ada kondangan dulu dia bilang gitu, kalau ada kondangan setiap kali ketemu dia, kalau makanannya dia karena bagian dari saudara nggak habis, dia paling semangat bawa pulang kayak orang miskin aja. Jadi dia dibungkusin gitu ya kan, namanya kalau kondangan gitu ya ke saudara kan kadang bungkusin, paling semangat bungkusin terus dibawa pulang. Terus saya bilang, saya nggak ngelihat angle yang salah, saya bilang kenapa kayak orang miskin aja, ngapain kayak gitu, malu loh. Bisa jadi dia bawa pulang karena dia mau berikan kepada orang lain. Dan dia tahu bahwa makanan itu memang suatu hal yang berharga karena pernah dalam satu kejadian hidup dia ternyata dia tidak makan. Jadi itu adalah sesuatu angle gitu yang buat saya, kenapa kita harus malu untuk terlihat miskin tanda kutip gitu ya. Kalau memang ternyata kita secara sudut pandang lain kita bisa memanfaatkan itu menjadi lebih baik lagi. Iya. Oke. So, kalau sekarang udah di PHK, udah nggak ada pekerjaan begitu ya, rutinitasnya udah hilang, apa yang bisa dilakukan Mas Ryan? Oh, banyak dong. Kalau orang yang sudah yang hari ini ada di rumah gitu ya, kayak saya juga pada hari ini cukup banyak di rumah. Sebenarnya kita bisa men-checklist sebenarnya apa impian kita, apa dream kita, apa sesuatu yang selama ini kita waktu mau jalankan, aduh sayang saya tidak punya waktu. Aduh sayang saya tidak punya waktu pada saat itu sehingga saya tidak bisa menjalankan. Sibuk kerja. Ada suatu hal yang ingin kita lakukan dalam hidup kita sebelum daripada hari ini. Itu yang waktu kita mau lakukan kita bilang begini dalam diri, coba saya punya waktu lebih. Iya. Coba saya punya lebih banyak waktu. Saya yakin setiap orang punya itu. Contoh seperti Ryan gitu ya, seperti saya sendiri. Saya bilang, aduh saya pingin sekali untuk nulis buku untuk yang ini. Terus, dan benar dalam keadaan slow down dan saya dipaksa untuk ada di rumah. Waktu itu saya bilang, coba saya ada waktu. Hari ini nggak ada alasan untuk coba saya ada waktu. Banyak malah. Iya, saya ada janji dalam diri saya untuk menulis buku A, B, dan C. Benar saya sudah tulis hari ini. Sudah saya 3 lumayan. Sudah saya 3, dari yang waktu itu saya katakan tidak ada waktu. Ada waktu hari ini. Buktikan bahwa ada waktu hari ini. Anda mampu mau melakukan, silakan Anda lakukan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal juga pada hari ini, selama ini Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Misal, berpikir bahwa tetangga Anda pengusaha yang sukses. Anda pekerja, Anda merasa bahwa Anda kok tidak bisa hebat karena saya bukannya pengusaha. Lakukan, buktikan bahwa menjadi pengusaha adalah suatu hal yang bisa membuat sukses. Apakah semudah itu? Jawabannya tidak. Tapi kalau hari ini berusaha itu mostly bisa dimulai dengan kondisi yang amat minim. Contohnya, Anda di rumah menjadi pengusaha online, dagang online. Dagang online itu kalau di marketplace itu kan tidak sebegitu sulitnya ya. Anda register, buka toko. Tapi ketika nanti Anda buka toko, Anda begitu pajang barang-barang, Anda akan mendatangkan masalah kedua. Loh kok toko saya nggak ada yang beli-beli ya? Udah stok barang padahal. Misalnya dia belum stok barang deh, dia coba untuk masarin suatu barang tetangganya gitu ya. Kok toko saya nggak ada yang beli ya? Oh ternyata yang namanya marketplace pun ada strateginya agar bisa untung, agar bisa laku. Misalnya mencari kata kunci populer, cari barang favorit, ada cara membuat harganya menjadi terlihat lebih murah. Ada bagaimana cara foto barangnya agar terasa lebih menarik. Ada know-how yang sebegitu jauh, tapi kalau kita bicarakan yang paling awalnya adalah terasa sangat mudah, yaitu apa? Membuka rekening, membuka akun, agar kita bisa melakukan
transaksi. Nah, sama juga misalnya dia berpikir, oh teman saya itu bisa suksesnya trading saham. Misal, kan ada juga dong, pasti ada temennya yang bisnis online begitu maju, menjadi pengusaha maju, selama ini dia berpikir, hari ini diberikan kesempatan ya, go ahead, try. Kalau menjadi pedagang saham bagaimana? Oh ya gampang juga jawabannya, ya dengan cara ya membuka rekening saham, ya kan, setorkan seminim-minimnya uang, sesuai dengan setoran minimum, ya minimum mungkin 100.000, ya gampang, itu sudah bisa mulai. Tapi perkara selanjutnya adalah ya dari sekian banyak saham yang ada, saya mesti pilih yang mana dan kenapa saya pilih untuk saya beli pada saat ini kan. Jadi sebenarnya baik kita buka toko online di marketplace pada hari ini dan misalnya Anda mau melakukan yang namanya trading online, misalnya trading saham, di awal itu semua terasa gampang. Tapi untuk menjadi untung, untuk menjadi laku kalau di marketplace adalah perkara yang berbeda. Pasti ada next step know-how-nya, seperti itu. Oke. Bagi mereka yang di PHK atau tidak ada pekerjaan saat ini, saham itu apakah nggak sulit, Mas? Pemula katakanlah yang nggak pernah tahu pasar modal seperti apa gitu. Pasti akan menjadi sulit kalau bukan cuma hanya membuka akun. Biasanya kan pemahaman orang membuka akun aja sulit. Itu bisa kita patakan itu tidak. Tapi segala sesuatu ketika mau kita seriusin, sebenarnya nggak ada yang gampang-gampang banget kok. Coba sekarang, ayo Mbak Sherry, kalau jadi penyiar gampang nggak? Orang kelihatan gampang ngomong, wah pokoknya enteng lah jadi penyiar, cuma tinggal ngomong, greeting, selamat pagi kepada para pendengar dimanapun Anda berada, apa kabarnya pada hari ini? Yes, udah berapa tahun? Hari pertama sih denyut jantung mau pindah ke kepala juga gitu ya. Iya betul. Nggak ada yang gampang ya Mas. Betul. Ketika bicara cuma bisnis, cuma ngomong kok emang susah. Kenapa? Bisa jadi kita tidak menguasai materinya. Kita mungkin pada saat itu sedang rada serak, terus tapi tetap harus siaran. Itu know-how. Iya. Bagaimana kita mengatasi itu? Semua profesi pada akhirnya ketika kita mau seriusin menjadi next step-nya, pasti akan ada suatu hal yang khusus, treatment khusus yang akan susah. Jadi tantangan gitu ya. Betul. Tapi apakah ketika Anda mendapati suatu tantangan, Anda akan menjadi takut atau Anda akan menjadi tambah tertantang? Mau untuk lebih melanjutkan. Jadi apakah menjadi nggak sulit? Iya, kalau kita pikirin pasti akan sulit. Emang ada suatu profesi yang kelihatannya begitu gampang di awal. Ya misalnya sesuatu yang Anda duduk di rumah saja tapi dapat duit. Lu ya enak toh. Lu semua hari ini kan kayak gitu kan. Iya. Tapi apakah segampang itu? Enggak juga gitu. Ada teman saya yang bisnisnya itu musiman. Tapi dia di luar negeri gitu ya. Dia karena memang di luar negeri itu kan sudah kirim barang itu kan free shipping kemana-mana gitu ya. Seperti dari China itu kan kemana-mana free shipping. Itu dia jualan itu kata kuncinya yang dia pakai adalah jualan online, tapi dia jualannya di benua yang berbeda. Jadi dia jualannya di Afrika. Ya, dia jualan barang-barang Cina itu dia jual di Eropa. Itu katanya itu adalah kata-kata dropshipping pada awal. Jadi kalau dropshipping di Indonesia itu kan lucu. Saya jualan sama orang Indonesia, jualin barang orang lain, tapi orang lain kirim barang. Tapi Indonesia ke Indonesia. Kalau teman saya ini lakukan adalah lintas benua. Wow. Dan dia pemain tren. Nah, kita rasa bahwa itu suatu hal yang sangat mudah gitu ya. Aduh kok enak banget ya, nggak pernah punya modal apa-apa, tapi ngirim barang dari Cina juga nggak pernah megang barangnya. Kalau ternyata terjadi komplain itu dia cuma email-emailan doang. Lu kok bisa email-emailan doang tapi dapat duit ratusan juta, gimana caranya gitu kan? Tapi ketika kita coba lakukan, saya ikutin, itu nggak segampang itu loh. Iya. Kenapa kita harus menganalisa tren pada benua tersebut yang mana kita nggak tahu benua itu lagi apa loh. Loh kalau di Indonesia kan gampang ya kan, sebelah rumah kita lagi apa kita seenggaknya tahu. Oke. Kalau si pemula ini mau trading saham, apa Mas yang perlu dipersiapkan? Dia pemula banget gitu, nggak tahu sebetulnya trading saham itu seperti apa gitu kan? Iya, ini jangan-jangan Mbak Shirley ini mau ikutan trading saham. Jadi dari tadi mau trading saham gitu. Oke. Menarik gini. Hal yang tidak segala sesuatu mari kita jangan ruwetkan. Kalau ruwetkan orang tidak akan ada yang memulai. So kita akan mulai dari yang paling simpel. Yang paling simpel ya seperti tadi membuka akun. Ketika sudah membuka akun, Anda akan mendapati masalah kedua adalah ini sebenarnya
bagaimana cara mengoperasikan sistemnya sehingga saya bisa terjadi pembelian dan penjualan. Yes. Oleh karena itu, biasanya cara paling gampang pada hari ini, karena pada hari ini tentunya semua kesulitan untuk mendapatkan klien baru, mendapatkan user baru. Ya, hari ini coba begitu Anda setelah membuka akun, coba telepon kedua customer service-nya, kamu bisa tolong trainingan saya bagaimana sampai saya bisa membeli saham nggak? Dan menjual saham. Oh, ini ada buku panduannya, oke baca. Kalau sampai nggak ngerti, paksa dia untuk call sama Anda dan jelaskan bagaimana caranya sampai bisa beli dan jual. Oh. Tapi jangan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Terus saham mana yang harus saya beli? Itu sebenarnya udah agak salah ketika Anda bertanya kepada sekuritas saham mana yang Anda harus beli. Oh, kenapa Mas? Nah, ini begini. Sebenarnya sekuritas Anda itu sebenarnya paling senang Anda beli dan jual setiap detik terjadi. Jadi setiap detik Anda jual beli, kenapa? Karena dia dibayar atas komisi yang atas komisi transaksi yang terjadi. Oh. Jadi Anda bertanya pada orang yang salah. Anda tanya gini kepada marketplace, ini waktu yang paling tepat untuk saya beli barang kapan? Setiap detik, Mas. Iya dong. Coba marketplace Anda dapat omset dari mana? Iya. Dari kita itu melakukan jual dan melakukan transaksi kan? Betul. Berarti setiap detik kita sebenarnya diharapkan melakukan pencet buy dan sell pada marketplace kita. Betul? Yes. Dan ketika Anda tanya kepada sekuritas Anda, yang mana sebenarnya yang mana yang harus saya beli? Semua harus dibeli, Mas. Jadi kenapa? Karena dia mendapatkan suatu pendapatan karena Anda bertransaksi. Iya. Agak separuh salah kalau Anda tanyakan ke sekuritas Anda. Bukan sekali lagi bukan berarti semua sekuritas akan tidak terlalu peduli dengan untung dan rugi Anda. Yang mana sebenarnya memang tidak terlalu peduli akan untung dan rugi Anda. Karena apa? Karena dalam keadaan Anda beli dia dapat komisi, karena keadaan jual dia juga dapat komisi loh. Ketika saya kepresentasikan seperti ini sebagai sekuritas, ternyata tidak setuju atas pernyataan saya. Tapi saya bilang, dalam alam bawah sadar Anda, kalau semua transaksi dilakukan oleh pelaku saham Anda itu dengan cara dibeli hari ini dan baru tahun depan lagi beli lagi, Anda setuju nggak? Oh ya saya mati dong. Jadi sebenarnya Anda juga nggak setuju kan, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi, ketika Anda sudah mengerti beli dan jual, setiap pedagang di marketplace yang toko-toko yang ada saat ini, toko online, sebenarnya punya strategi masing-masing untuk membuat barangnya laku. Betul apa betul? Iya dong. Iya dong. Sama ya, ketika kita melakukan transaksi saham, ya sebenarnya ketika Anda sudah mengerti fiturnya, ya Anda harus mulai menganalisa. Sebenarnya menganalisa yang paling gampang itu kayak apa, Ren? Menganalisa yang paling gampang itu kayak orang belanja di pasar itu loh, kalau harganya harga cabai. Jadi jangan Anda beli dulu cabainya. Hari ini lewat ke tukang cabai, tanya, cabai berapa? Sekilo, 60.000. Oke, besok lewat, berapa harga cabai? 58. Lebih murah dari kemarin ya. Besoknya lagi lewat 30.000. Lah murah ini kan gitu ya. Kenapa? Karena dari harga terakhir yang ada monitoring, harganya sekarang jadi lebih murah. Iya. Sama ketika Anda mau mulai itu sebenarnya care terhadap harga, tahu harga mahal, tahu harga murah. Nah kalau misalnya di saham, karena kita bisa melihat track back ke 10 tahun yang lalu berapa harga saham itu, dan berapa harga saham ini dalam 3 bulan terakhir, tidak seperti harga cabai, karena Anda harus tanya kan, nggak bisa begini dong waktu kita ketemu sama tukang dagang cabai, Mas cabai berapa hari ini? 40.000, saya pengen dapat ke grafik harga cabai selama 3 bulan terakhir, kamu jualan di berapa? Coba keluarkan dong. Saya bilang ini orang panas dingin, stres kali karena lagi nggak ada kerjaan. Apa nanyain harga cabai, grafik harga cabai selama 3 bulan terakhir? Orang nanya ke Biro Pusat Statistik juga itu harga nasional, dia nggak nanya harga saya gitu ya. Jadi itu yang akan terjadi. Jadi bedanya sama harga cabai Anda bisa tanya, Anda cuma ingat-ingat sendiri di kepala Anda. Tapi kalau Anda sama harga saham bisa Anda tanya kepada broker Anda, tolong tampilkan harga saham ini dalam 3 bulan terakhir seperti apa. Ketika Anda lihat 3 bulan terakhir, Anda lihat harga tinggi dan harga murahnya, bukan? Iya. Berarti secara common sense, Anda kalau mau beli di harga mahal atau di harga murah? Murah. Ya sudah, tungguin harganya murah untuk harga saham tersebut. Di harga yang 3 bulan termurah yang Anda maksud itulah. Iya. Loh Pak, kalau saya ternyata tidak nyampe harga termurah itu bagaimana? Apa keputusan Anda lakukan? Loh sekarang saya tanya balik, kalau harga cabai tidak menuju harga yang paling murah dari yang Anda pernah tahu, apakah Anda tidak beli cabai? Iya, pokoknya yang termurah lah. Iya Pak, tapi ada suatu penilaian termurah tertentu tuh. Misalnya udah 2 minggu harganya di 30.000 nih. Iya. Ya murah. Betul ya? Iya. Jadi sebenarnya
jangan membuat ini menjadi sesuatu menakutkan. Tapi sebenarnya saya juga mempersiapkan bahwa ada banyak know-how yang harus Anda persiapkan. Tapi bukan artinya juga Anda tidak memulai. Gitu loh. Ada banyak stigma, pemikiran yang salah ketika Anda berbicara mengenai saham gitu. Karena bicara saham, dia berpikir Anda harus jago matematik. Loh, sebenarnya kan saham itu sama seperti harga cabai, naik dan turun doang. Iya kan? Iya. Nggak berbeda karena kita bicara harganya. Kalau bicara Pak, tapi kalau saham itu beda loh Pak. Saham itu ada saham-saham yang perusahaannya itu tiba-tiba jadi saham adalah membeli perusahaan. Kalau membeli saham, membeli perusahaan itu investasi, Bapak Ibu. Investasi itu baru care bahwa cabai itu ada yang cabai keriting, ada cabai lombok, ada cabai rawit, ada cabai apa. Setiap peruntukannya akan beda-beda. Iya. Ada cabai yang warnanya merah kayak luar biasa, tapi kalau dimakan nggak pedes. Kenapa tetap dibeli orang? Karena jadi bagus secara plating, jadi ditaruh di tempat kelihatannya kayaknya orang nafsu untuk makan gitu. Cabai dimakan nggak pedes. Cabainya campur emas. Iya. Jadi ini beda-beda peruntukan masing-masing itu bicara dengan suatu hal yang lebih fundamental, hal yang lebih non teknis karena Anda bukan berbicara care lagi terhadap harganya karena Anda care terhadap fungsinya kan. Iya. Iya dong, cabai rawit sama cabai rawit buat makan gorengan itu. Ya kan kalau cabai lombok ya kan beda lagi peruntukannya ya kan. Ya kira-kira begitu. Oke, berarti di awal sebagai pemula kalau pengen trading saham analisa sendiri gitu ya Mas ya. Itu tadi membandingkan dari beberapa harga saham yang ada seperti itu ya Mas. Iya, kalau memang kita bicara harus analisa sendiri, seorang pemula kok kayaknya juga sepertinya menginginkan dia belajar berenang tanpa pelatih dan dilempar ke kolam gitu ya. Ya sebenarnya yang harus Anda miliki sebenarnya cobalah mulai lebih banyak membaca. Oke. Kalau syukur lumayan jago bahasa Inggris, banyak buku-buku bahasa Inggris yang mengenai saham yang bisa memberikan Anda suatu gambaran. Kalau Anda mulai ngerasa begitu baca, ngerasa kesusahan, cari buku yang lain. Cari sampai yang buku sampai yang Anda bisa ngerti isinya. Gitu loh. Dan jangan pernah membaca buku-buku non-fiksi ya, apalagi yang sifatnya edukasi, itu cuma sekali baca. Itu seperti Anda nonton film, itu cuma satu kali, di mana filmnya mikir. Kalau filmnya mikir Anda tonton sekali, itu banyak yang lewat loh. Coba Anda nonton film yang sama dan agak susah untuk dicerna, Anda coba tonton 2 kali. Begitu tonton kedua bilang, kayaknya saya nggak pernah lihat adegan ini di tontonan saya pertama. Ini baru dimasukin ya. Ini baru di-insert ya untuk adegan ini. Kagak, itu dari dulu orang jumlah durasinya sama, benar kan? Karena udah berulang jadinya ada yang baru gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk memahami yang disajikan oleh si pembuat. Ya kalau misalnya mau cari-cari buku bahasa Indonesia lo, Ryan Filbert lo 18 judul buku, silakan waktu dan tempat untuk pergi ke toko buku. Bisa lihat. Dengar-dengar buka kelas trading saham juga ya Mas ya? Yes, kalau untuk kelas saham itu kita karena saham itu adalah sesuatu yang populer gitu ya. Jadi setiap bulan itu tim saya membuat kelas untuk trading dari investasi saham. Ada juga kelas untuk asset planning. Kalau ini tidak berbicara mengenai saham, tapi bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan kita punya aset gitu ya. Karena sama seperti kita itu mobil, sebenarnya mobil itu adalah setelan yang lebih optimal loh. Jadi contohnya kalau ada orang yang ingin untuk dia lebih kencang, mobil kita itu sebenarnya bisa disetting untuk menjadi lebih kencang. Iya. Meskipun bukan artinya untuk balap ya. Atau juga bagaimana caranya mobil ini menjadi lebih efisien. Itu ada setelannya. Loh, kenapa tidak dikasih dari awal oleh si pembuatnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena pabrik itu tidak bisa menyetel sesuai dengan keinginan masing-masing usernya sehingga dia mengambil sesuatu yang rata-rata. Iya. Gitu. Karena apa? Karena dia kan sifatnya adalah mass production. Sehingga ketika mass production itu kan berarti setelannya adalah setelan yang menurut pabrik kan. Iya. Ya, meskipun ketika Anda pakai dengan baik, Anda mengerti dengan baik yang dimaksud oleh si pabrik, Anda bisa juga.
Tapi ada sesuatu sama dengan aset yang kita miliki, ada mesin mobil yang kita miliki. Kadang-kadang seiring dengan waktu kita menginginkan suatu tanda kutip modifikasi yang sederhana sehingga ini menjadi lebih optimal mesinnya. Aset kan seperti mesin dong. Iya, Mas. Karena kan aset itu menghasilkan uang ke kantong kita kan. Betul. Ada setelannya yang lebih optimal, yang sebenarnya bisa kita atur-atur dari sekian banyak aset yang ada. Sebenarnya Anda bisa mengambil suatu optimal dari satu dengan yang lain, meniadakan risiko di tempat yang lain, dan mengisi dengan kekosongannya dengan berinvestasi di tempat yang lain juga seperti itu. Oke, Mas, kalau misalnya mau ikut kelas-kelas trading gitu gimana, Mas? Ada info kah? Iya, kalau misalnya bertanya mengenai mau ikut kayak kelas-kelas gitu, Bapak Ibu bisa coba lihat di channel ataupun di Instagram saya yang terverifikasi, yang centang biru, karena lagi banyak sekali cloning yang bilang titip dana. Saya ngajarin tapi tidak pernah menerima duit untuk dititip loh, karena saya tidak mau melakukan itu. Itu juga bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187. 0852 882 6187, di mana kelas-kelas kalau pada saat ini online dan kita lifetime ya, artinya Anda bisa mulai hari ini recordingnya itu akses ke sistem kami, itu Anda bisa tonton sampai laptopnya jebol. karena kita gunakan cloud, dan seluruh dokumentasi dari kelas-kelas ini dari tahun 2017 itu kita berikan untuk Anda bisa tonton juga di kelas-kelas yang lainnya, kan seru ya seperti itu ya. Jadi never ending learning lah gitu. Luar biasa. Oke, Mas Ryan, thank you ya untuk informasinya pagi ini. Sukses terus. Aktivitasnya sehat selalu, Mas Ryan. Selamat pagi. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.